Selamat sore, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat-sobat Bujo sekalian, pada video kali ini akan saya tampilkan wawancara dari Bang Rasman terkait pandangan beliau terhadap yang fenomenal saat ini, yaitu Ibu Widya. Juga ada pandangan beliau tentang Peggy Setiawan, juga Ibtu Rudiana. Demikian sobat, kita simak video selengkapnya. Ya nih Bang, yang muncul, dia kerap muncul di media sosial kan memiliki informasi katanya banyak tentang kasus ini. Saya jujur ya, saya melihat dalam 2 minggu terakhir ini ada sosok seorang perempuan yang katanya bernama Widya. Ini meresahkan. Ya, saya bukan sependapat dengan si beling-beling, bukan. Tapi menurut saya dia meresahkan. Kenapa? Pertama, ini orang cerita tapi seolah-olah fakta, dan fakta itu dia tidak tunjukkan gitu. Misalnya sebut si A, si B, si C adalah si Andika, anak jenderal, cucu jenderal, terus kasih duit sekian miliar, kemudian ada uang narkoba. Ini nggak dirangkai gitu. Ini saya heran, ini orang siapa sih gitu. Jadi saya minta Pak Kominfo dan juga Cyber Bareskrim Mabes Polri untuk tangkap ini orang. Karena menurut saya kalimat-kalimat dia nggak pernah senggol saya. Dia malah menyenggol seseorang, mungkin si beling-beling atau apa, atau si hitam kumar, nggak ngerti saya, atau si mayat berjalan, saya nggak tahu. Tapi yang pasti, menurut saya, konstruksi berpikir dan statement yang dia lontarkan itu tanpa fakta. Tapi anehnya, netizen dukung dia. Ini berbahaya. Nah, kalau republik ini hukum dijalankan versi netizen, ini bisa bahaya. Bayangin tadi aja debat di situ, dialog rakyat bersuara yang ditonton jutaan orang. Bayangin ya, masih ada pemikiran ini laka lantas. Padahal faktanya ada 2 yang harus dibahas. 1, sampai persidangan divonis itu pembunuhan berencana dan ada kekerasan seksual. Yang kedua, ini bukan laka lantas. Helm tidak pecah, handphone tidak pecah, sepeda motor dan saksi itu ada Pak Suroto, klien saya sekarang. Tidak ada. Jadi aneh ini kan, kalau sempat ini bias keluar, tidak sesuai dengan due process of law yang ada sekarang, bahaya republik ini. Makanya saya katakan jangan-jangan ada yang coba untuk mengganggu ya petinggi Polri karena ada pergantian presiden. Saya mencurigai ada orang yang mendukung TPF ini, saya curiga arahnya ke sana, terutama si beling-beling. Karena dia selalu bilang, itu klien saya, selama dia klien saya. Loh, kok klien Anda? Saya 2014 sudah bersama dengan si beliau itu. Dan kita ini tidak bicara pada pribadi, Bapak. Kita bicara konteks ke-Indonesiaan. Lihat cara saya berpikir. Saya berdialog dengan Farhad. Kita debat. Kita fair. Kita tidak bicara di media sosial. Yuk duduk datang sini. Jangan sudutkan orang. Apapun yang kau bilang besok sampai berikutnya, saya I don't care, nothing tulus. Kau udah KO di Bu Rasman. Jelas itu. Gak berani datang. Saya sebulan di sini diundang. Sebulan. Ya, 4 minggu plus lagi Kamisnya main diinterupsi beberapa TV. Si beling-beling, kau nggak tahu saya ini sampai ribut 2 TV untuk Rasman dari narasumber. Jadi kalau kau bilang TV busuk, yang busuk itu kau tidak berani datang, tidak berani jantel, kau bermental tidak seorang lawyer yang kau sebut-sebut sebagai lawyer internasional. Bang, agak potong. Jelas ya? Agak terkait Widya juga kan memiliki kecurigaan kepada Ayah Eki. Widya juga memiliki kecurigaan kepada Ayah Eki, gimana nih Bang? Kepada siapa? Ayah Eki dalam kasus ini. Begini, dia boleh saja. Apa sih yang nggak dicurigai Widya? Saya tanya, apa yang nggak dicurigai Widya? Widya mencurigai katanya ada anak jenderal bintang 1, ada cucu jenderal, ada anak bupati. Apa yang dia nggak curigai? Sekarang kemarin dia curigai lagi masalah bandar narkoba, betul kan? Nah, sekarang apa lagi yang dicurigai tadi? Apa yang dicurigai tadi? Nah, yakin katanya bukan Peggy pelaku sebenarnya. Pak, Peggy alias
dari Robi. Kenapa nggak nanya itu? Kenapa tuh kerja dari Robi? Coba tanya dulu dia. Oh, karena alasan itu. Lalu kenapa bapaknya bilang itu ponakan? Kakaknya bilang Lucy. Katanya karena ada ibu tiri. Nah terus kalau urusan menikah, kenapa mesti ganti identitas? Kalau ente gini mencari rangkaian peristiwa hukum adalah dari tindakan seseorang itu kan? Iya dong. Oh ini ternyata dia memasukkan. Oh ternyata diganggu. Terus polisi berpikirnya ke sana dong. Oh Anda begini, ini begini. Kita tidak menuduh dia. Saya udah bilang tidak pernah saya menuduh Peggy. Yang saya dorong adalah proses pra-peradilan cepat berjalan. Kalau ini memang diterima, kita lihat atau ditolak. Bawa pengadilan kalau dia ditolak. Kalau ternyata dia tidak terbukti, dikabulkan pra-peradilannya, silakan lanjut. Tapi Dihentikan. Saya kira itu dari saya. apakah Widya harus dijerat hukum, Bang? Ini bahaya nih. Kalau saya ngomong nanti netizen hantam saya. Saya hanya minta jadilah netizen yang cerdas. Kalau Widya ada bicara fakta, Widya sekarang saya tawarkan. Widya kau datang ke saya, nomor saya ada di Instagram saya akan bantu kau mengungkap kasus ini kalau memang benar kau punya data dari semua yang kau katakan. Saya siap bantu kau. Tapi Widya Saya juga siap bantu Widya ya. Nih, malam ini saya ucapkan, datang, saya komunikasikan, ambil datanya, kita bawa ke polisi, kita bawa ke kejaksaan, kita bawa ke pengadilan. Kalau itu terkait dengan yang supaya tidak bias cerita ini. Kenapa? Kita berputar sebulan lebih urusan ini. Bangsa ini harus dibangun dengan kepercayaan kepada institusi. Semua institusi. Baru kita perbaiki kalau ada sesuatu. Masa ada tikus dalam rumah itu banyak, terus rumahnya kita rubuhkan. Walaupun banyak tikus, suruh tikusnya pergi. Jangan dibakar rumah. Kira-kira begitu. Tapi Widya juga memiliki pikiran yang maksudnya memiliki statement yang benar menurut dia gitu, Bang, atau pola pikir yang tepat kata dia. Iya. Kalau dia punya pola pikir yang tepat, berdasar, misalnya saya punya poin ini, itu nggak dia lakukan. Poin yang mana yang dia lakukan? Poin mana yang dia sampaikan? Kalau dia bilang narkoba, cuma bilang-bilang aja kan, sekian miliar. Nah, kemudian ini anaknya jenderal ini, sebut aja namanya, tanggal sekian di sini. Maksud saya melihat sudah sekian lama ini orang bersuara, nggak ada yang nampung ini, nggak ada yang nampung dia. Nah sekarang saya tampung. Bu Widya Serasman Nasution, hubungi saya, berikan data itu ke saya akan dampingi Ibu untuk menyerahkan data itu secara terbuka kepada institusi yang Anda curigai sebagai pelaku dari kejahatan yang Anda maksudkan. Tapi Widya tidak setuju dengan adanya tim pencari fakta. Bingung juga sih. Gimana? Kalau dia tidak setuju dengan tim pencari fakta, nah, memang harusnya dukunglah pernyataan saya. Kita tunggu pra peradilan, kita tunggu proses hukum, kita tunggu PK. Saudara Farhad mengajukan kan PK, kita tunggu aja. Tapi poin dari saya, dia harus dukung juga di statement saya. Syarat bebas yang bersyarat itu, dia harus mengakui dan berkelakuan baik. Dicabut kalau dia merasa sakat aja sudah merasa. Ya, kau dukunglah Widya supaya dia diamankan dulu ke tempat dia. Tunggu proses ini bisa selesai. Agustus masih lama loh, Juli, Agustus masih 2,5 bulan lagi. Tapi Abang kenapa mungkin menyebut Sakatata membuat keresahan? Dia kemarin di persidangan dia nggak ada masalah. Dia nggak bilang dia dipukuli. Pengacaranya juga banding kasasi. Itu terkait dengan hukuman dia, bukan salah tangkap. Loh kok sekarang dia ngomong lain dipukuli, yang tangannya kok segala macam, kok baru sekarang bersuara? Ini kan kacau jadinya. Yuk, saya tanya Anda, apa nggak kacau? Sekarang pengacaranya gara-gara dia begitu, laporkan lagi Pak Rudiana. Pak Rudiana itu polisi aktif, anaknya meninggal. Saya tanya Anda, resah nggak? Resah dong. Saya ngomong itu begini, saya itu ngomong berdasarkan situasi dan kondisi yang real di lapangan. Dan sebagai seorang intelektual, orang praktis, dia harus berbicara baik data, tapi tidak menuduh, tetap dalam kerangka presumption of innocence. Oke, cukup ya? Belum, Bang. Sakatata juga kan mengaku tidak bersalah, Bang, karena punya saksi. Kenapa nggak diajukan kemarin di pengadilan? Kalau dia punya saksi, kenapa dia dihukum? Kenapa dia nggak bilang dia dipukuli? Kenapa dia bilang dia tidak melakukan itu? Sama dengan keterangan Liga Akbar. Liga Akbar, you udah diperiksa dan
Anda bersaksi di bawah sumpah, kemudian Anda cabut, resikonya besar Ananda Ligbagban. Saya hanya minta, jangan mau larut dalam opini publik yang liar. Saya hanya berharap jangan sampai Liga Akbar ini dimanfaatkan untuk seseorang warawiri di TV. Itu aja. Dua lagi. Kasihan dia. Bang, terkait dengan apa sih, abang masih yakin gak sih kalau misalkan Peggy pelaku sebenarnya? Kan dia udah mengajukan peradilan sendiri. Nanti tanggal 24 sidang perdana. Saya selalu berpikir positif. Saya sudah datang ke Polda Jabar. Saya dalami. Saya yakin polisi melaksanakan penangkapan dari DPO yang mereka temukan berdasarkan keterangan yang mereka dapat. Mereka saya yakin tidak salah tangkap. Tapi kalau ternyata faktanya mereka salah tangkap, ya hukum mereka. Kita juga tidak katakan bahwa mereka benar 100%. Karena bukan saya yang berwenang itu. Yang berwenang itu ada di polisi, ada di hakim. Ketika mereka memilih, pengacara tidak berhak menilai. Pengacara tidak berhak untuk menyimpulkan. Kita hanya memberi pandangan. Tapi konstruksi pikiran kita ada keyakinan. Keyakinan sebagai seorang pengacara, bukan keyakinan sebagai seorang hakim. Karena kita nggak maupun saya bilang juga, saya yakin Anda bersalah, kan saya nggak bisa ketok palu untuk hukum Anda. Saya hanya sajikan fakta-fakta. Karena lawyer sejatinya adalah membela hak-hak klien. Kalau dia tersangka, apa hak-hak tersangka? Kalau dia terpidana, apa hak-hak terpidana? Kalau dia saksi, apa hak-hak saksi? Itu yang disajikan, bukan untuk membawa warawiri untuk, maaf ya, tampil di TV-TV. Maaf ini. Apalagi pengacara itu dari pelosok-pelosok kan gitu. Tapi abang dibilang katanya nyerang Peggy terus, gimana tuh? Nggak ada saya serang Peggy. Saya cinta Peggy, I love you Peggy. Tapi bagi saya, kita berpikir ke Peggy. Kita lupa Vina dan Eki dikubur sudah 8 tahun. Kenapa sih kita nggak cari simpati ke sana juga? Polisi tidak katakan 2 victim, 1 yang mereka temukan berdasarkan data dan fakta yang mereka dapat. Nanti kalau memang ada terbukti, berarti polisi jelas keliru. Sudah proses mereka. Kok ribet amat gitu. Oke. Demikian Sobat Pujo sekalian, video sudah kita simak bersama bagaimana pandangan Bang Rasman terhadap Ibu Widya, Ibtu Rudiana juga Peggy Setiawan. Pesan saya terhadap sobat-sobat Pujo semua, mari kita tetap bijak menyikapi setiap perkembangan informasi yang akan selalu hadir di seputar kita, dan kita doakan bersama agar kasus Vina Cirebon tersebut segera tuntas dan memberikan segala rasa keadilan bagi setiap orang, bagi semua pihak. Demikian sobat sekalian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.